Hai semuanya, yuk kita bahas soal TK Biologi bersama Kak Ovi. Soal TK Biologi kali ini masuk ke kisi-kisi sel, metabolisme, khususnya katabolisme. Oke, kita langsung bahas ya. Soal TK itu kan penalaran nih, jadi pasti kalian akan diberikan studi kasus. Oleh karena itu, pas baca soalnya, karena narasinya cukup panjang, pas baca kalian harus tandain kata-kata pentingnya, biar ngerjainnya bisa lebih cepat dan tepat. Yuk kita baca soalnya bersama-sama. Seorang pasien dengan kelainan jantung bawaan mengalami penurunan suplai oksigen ke jaringan tubuh. Nah, ini harus kita tandain. Dia mengalami penurunan suplai oksigen. Dalam beberapa minggu, pasien menunjukkan gejala penurunan berat badan, kelemahan otot, dan peningkatan laju pernapasan meskipun kadar glukosa darahnya tetap normal. Hasil analisis menunjukkan bahwa sel tubuh pasien memproduksi asam laktat dalam jumlah lebih tinggi dari normal. Nah, penting banget nih kalimat ini. Memproduksi asam laktat dalam jumlah lebih tinggi dari normal. Sedangkan jumlah mitokondrianya tetap dan kadar ATP selulernya menurun. Pertanyaannya, apa penyebab utama menurunnya jumlah ATP dalam sel pasien tersebut? Berdasarkan soal tadi, ada 4 poin penting yang bisa membantu kita untuk menjawab soal ini. Poin pertama, kadar glukosa pasiennya tetap normal. Artinya, pasien ini tetap bisa seharusnya menghasilkan energi karena bahan pembentuk energinya, yaitu si glukosa, ada dengan jumlah yang normal. Masalah utama pasien ini adalah penurunan suplai oksigen. Nih, tandain ya, ini poin pentingnya nih. Pasiennya itu mengalami penurunan suplai oksigen. Hal ini yang akan menyebabkan jalur metabolisme glukosa untuk diubah menjadi energinya berubah prosesnya. Ya, kan nanti jalur metabolisme bisa respirasi sel aerob dengan bantuan oksigen, ada juga respirasi sel anaerob yang tanpa bantuan oksigen. Karena di sini pasiennya kurang oksigen, pasti nanti jalurnya akan diarahkan ke yang anaerob, oke? Itu poin penting banget nih. Dampaknya, ketika oksigen itu rendah dan jalurnya berubah ke respirasi anaerob, pasti akan terjadi peningkatan produksi asam laktat. Sesuai poin berdasarkan narasinya. Dan konsekuensi lainnya, kalau yang terjadi itu respirasinya anaerob karena oksigennya rendah, pasti kadar ATP-nya pun akan turun. Sekarang kita coba buktikan ya pakai teorinya, oke? Lihat gambar yang di samping. Jadi, di sini kita ada glukosa nih. Glukosa sumber energi utama tubuh kita. Untuk mengubah glukosa ini menjadi energi, maka glukosa ini harus kita transport ke dalam sel. Masuklah glukosa ini ke dalam sel, sampailah dia di bagian sitosol. Di sitosol ini, glukosa belum bisa langsung diubah menjadi energi. Dia harus kita glikolisis terlebih dahulu. Apa itu glikolisis? Jadi glikolisis itu proses pemecahan glukosa. Ingat, lisis kan pecah. Pemecahan glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Dan ini dilakukan di sitosol ya. Dan ingat poin penting lainnya. Glikolisis ini dapat terjadi tanpa harus bergantung dengan keberadaan oksigen. Jadi, meskipun kadar oksigen pasien ini rendah, pasti tubuhnya tetap bisa melakukan glikolisis. Sehingga tubuhnya pasti tetap akan bisa menghasilkan senyawa asam pirufat. Aman nih dia sampai sini, tahapnya masih aman. Nah, tahap selanjutnya itu kan dikasih pilihan. Kalau misalnya oksigennya tersedia, maka masuklah ke jalur respirasi sel aerob yang terjadi di dalam mitokondria. Oke? Nah, masalahnya di sini oksigennya kan rendah. Maka mitokondria pun pasti akan nolak. Kalau oksigen rendah, kamu nggak boleh melakukan proses respirasi sel aerob di dalam mitokondria. Maka respirasi sel aerob ini sudah tidak akan jadi option. Nggak boleh dia masuk ke jalur ke sini, kan oksigennya rendah. Jadi jalur metabolismenya akan diarahkan ke fermentasi.
atau yang sering kita kenal dengan respirasi sel anaerob. Anaerob. Nah, pasti diarahinnya ke sini karena oksigennya rendah. Jadi nggak perlu pindah masuk ke mitokondria, nggak perlu. Respirasi sel anaerob ini posisinya tetap di sitosol. Nanti piruvat akan diarahkan untuk melakukan fermentasi, bisa etanol, laktat, dan lainnya. Tapi pada konteks soal, fermentasi yang terjadi itu pasti fermentasi asam laktat. Karena dari keterangan, pasiennya ini memproduksi asam laktat dengan jumlah yang lebih tinggi. Artinya jalur metabolisme glukosanya diarahkan tetap di sitosol, masuknya ke respirasi sel anaerob, yaitu fermentasi asam laktat. Sekarang kita coba bahas ya fermentasi asam laktatnya, biar tahu apa aja hasil dari fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu bisa dilakukan oleh sel otot manusia ketika kadar oksigen rendah. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa sih manusia oksigennya rendah? Kan banyak oksigen di sekitar kita, Kak. Nah, mungkin orang tersebut habis olahraga yang sangat intens. Contohnya kalau dia misalnya lari sprint. Tuh, kan olahraga intens kan pas lari sprint itu harus cepat, energi harus singkat dihasilkan. Atau mungkin orangnya ini memang punya penyakit. Penyakit medis tertentu misalnya kondisi hipoksia, rendah oksigen. Nah, kondisi-kondisi ini memungkinkan tubuh kita mengalami penurunan oksigen. Maka sel otot akan mengarahkan glukosa untuk difermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat berarti kita awali dari proses glikolisisnya ya, yaitu senyawa C6H12O6 atau yang kita sebut dengan glukosa, senyawa yang berkarbon 6 tuh 2, 4, 6 tuh. Senyawa berkarbon 6. Kita glikolisis dulu ya di sitosol, oke? Kita lakukan glikolisis dulu. Lakukan glikolisis di sitosol. Udah tuh. Nah, proses glikolisis ini akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selain itu, proses ini juga akan menghasilkan 2 senyawa asam pirufat. 1 molekul asam pirufat itu pasti berkarbon 3, karena kita mecah glukosa jadi 2. Ketika kita mecah glukosa jadi 2 kan pasti masing-masing bawa 3 karbon gitu ya. Jadi asam pirufat ini akan berisi 3 karbon. Tuh, berarti kalau 2 asam pirufat bentuknya begini. Ini 2 asam pirufat nih. Kemudian asam pirufat ini akan kita reduksi dengan penambahan elektron. Elektronnya dari mana, Kak? Dari NADH. NADH yang hasil glikolisis ini nih kan mengandung elektron. Elektronnya akan kita gunakan untuk mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Maka proses selanjutnya 2 asam pirufat ini akan direduksi dengan penambahan elektron dari NADH. Dengan penambahan elektron dari NADH. Artinya di sini kita menggunakan NADH. Dua-duanya kan kita pakai iya, soalnya asam piruvatnya kan ada 2. Ingat, berarti di proses ini kita menggunakan 2 NADH. Berarti NAD yang dari glikolisis sudah habis loh ya. Kita pakai di sini. Setelah direduksi, maka asam pirufat ini berubah menjadi senyawa 2 asam laktat. Asam laktat ini juga tetap berkarbon 3. Tapi pasti berbeda jumlah hidrogen pada asam laktat dan asam pirufat. Tapi dari jumlah karbon mereka sama-sama 3 karbon. Maka dapat kita simpulkan apa saja hasil dari fermentasi asam laktat, kita tandai ini.
Hasilnya, yang pertama ada ATP, 2 ATP. Bayangkan dari satu glukosa hanya jadi 2 ATP. Pantas aja pasiennya mengalami penurunan ATP seluler. Oke? Kemudian, selain ngasihin ATP, dia juga menghasilkan senyawa asam laktat. Ngasilin 2 asam laktat. Makanya pada pasien tadi, dia mengalami penimbunan asam laktat yang tinggi. Dan hati-hati loh, kalau asam laktat itu tinggi di otot, itu bisa bikin otot kita pegel-pegel, mudah lelah. Kak, 2 NADH-nya kita tulis ke sebagai hasil. Jangan, karena NADH ini kan udah kita pakai untuk mengubah asam pirufat menjadi asam laktat. Maka hasilnya 2 ini aja, 2 ATP, rendah banget ya, dan 2 asam laktat. Sekarang yuk kita pilih jawabannya. Penyebab utama menurunnya jumlah ATP dalam sel pasien tersebut. Kita lihat yang A. Meskipun glukosa tersedia, jalur metabolisme tetap tidak efisien tanpa oksigen. Karena glikolisis hanya menghasilkan sedikit ATP jika oksigen rendah. Apa yang salah dari pernyataan ini? Kata hanya. Glikolisis hanya menghasilkan sedikit ATP jika oksigen rendah, itu salah kata hanya ini. Ingat konsepnya, glikolisis itu terjadi tanpa harus bergantung dengan oksigen. Dengan atau tidak ada oksigen, dia tetap bisa dilakukan dan jumlah ATP-nya pun tetap sama aja. 1 kali glikolisis dari 1 glukosa, baik itu dengan keberadaan oksigen ataupun tanpa, pasti jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Ingat, glikolisis tanpa harus bergantung oksigen. Jadi salah di kata hanya ini. Maka yang A bukan jawabannya. B. Rendahnya oksigen menyebabkan jalur fosforilasi oksidatif di mitokondria terganggu. Oke, karena memang dia tadi nggak bisa ya di mitokondria ya. Sehingga pirufat itu dialihkan ke fermentasi laktat. Nah, yang mana fermentasi laktat menghasilkan ATP dengan jumlah sedikit. Ini bisa jadi nih. Karena bener ya, tadi fermentasi asam laktat hasilnya adalah dari 1 glukosa, 2 ATP, dan 2 asam laktat. Bisa jadi nih jawabannya, simpen dulu. Yang C, mitokondria tidak berperan dalam penurunan energi karena glikolisis berlangsung di sitoplasma, bukan di mitokondria. Kalimat ini kurang pas di pernyataan tidak berperan, mitokondria tidak berperan dalam penurunan energi. Seakan-akan tuh mitokondria tidak terlibat gitu dalam pembentukan energi. Padahal kalau kita melibatkan mitokondria, jumlah ATP-nya yang dihasilkan itu pasti bisa banyak. Dari 1 glukosa bisa sampai 34-36 ATP kita hasilkan, sekitar itu. Oke? Oleh karena itu kalau dinyatakan mitokondria tidak berperan, ini kurang tepat. Oke? Yang C salah di situ. Lalu yang D, fermentasi laktat menghasilkan lebih banyak ATP per glukosa daripada jalur aerob. Itu salah. Kalau dikata lebih banyaknya salah. Fermentasi asam laktat itu hanya menghasilkan 2 ATP. Sedangkan kalau yang jalur aerob itu ngasilin berapa ATP, Kak? Kalau aku baca dari beberapa literatur itu beda-beda jawabannya. Tapi kurang lebih nih, aku udah gabungin dari beberapa literatur. Kurang lebih itu sekitar 32-38 ATP per molekul glukosa. Itu yang aerob, itu kurang lebih dari banyak literatur seperti itu. Yang anaerob fermentasi asam laktat tadi udah jelas hanya 2 ATP, jauh sekali jomplang. Jadi kata lebih banyak yang anaerob salah, harusnya aerob yang lebih banyak ATP-nya. Kemudian yang E, suplai oksigen yang menurun menyebabkan glukosa tidak dapat dimetabolisme sama sekali. Salah di pernyataan tidak dapat dimetabolisme sama sekali. Tetap bisa, cuma jalurnya diarahkan ke fermentasi asam laktat. Nah, kata fermentasi asam laktat ini udah jadi kata kunci. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke?
Nah, semoga bisa membantu juga teorinya yang aku jelasin untuk mereview-review kembali terkait materi metabolisme, katabolisme, respirasi sel anaerob. Oke, sekian dari aku. Good luck ya yang ambil TK Biologi. Semoga semuanya dimudahkan, lancar, dan sukses. Amin. Sampai jumpa untuk di pembahasan soal berikutnya.